Halo, selamat pagi bagi anak didik saya seluruhnya. Kelas 10 IPA 1 sampai dengan 8 ya. Kita bertemu kembali di pertemuan ketiga, di mana yang berhubung kepada pembelajaran kita ya, pelajaran seni rupa. Jadi anak didik saya seluruhnya, saya berharap dan semoga Anda itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa-masa masalah virus corona ini, semoga kita anak-anak saya semua dan juga beserta keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada satupun yang kurang dari kehidupan kita ya, karena kita percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik anak didik saya, pembelajaran kita ini adalah berlanjut hari ini, pagi ini, itu dari lanjutan pembelajaran pertama ya. Pembelajaran pertama itu kemarin itu adalah tentang seni di tengah-tengah kehidupan kita ya. Itu kemarin sudah ditugaskan, ada satu tugas untuk kalian semua kelas 10 IPA 1 sampai 8 itu, yaitu membuat catatan. Itu sudah saya cek, sudah saya masukkan ke nilai, kecuali IPA 1 ya. Kemarin ya tugasnya IPA 1 belum bisa saya cek dari Google Classroom karena saya kemarin itu belum masuk ke dalam classroom kalian, belum terdaftar. Kemarin saya didaftar tapi ada masalah teknis ya, bukan teknis ya, lelet gitu ya, lelet jaringan, jadi tidak muncul classroom kalian sehingga saya belum bisa masuk kemarin itu ya. Baik anak didik saya di sini, bahwa selanjutnya kita masuk ke pembelajaran berikutnya, di mana sebelumnya itu kita kan ada mengenal tentang dunia seni rupa. Sudah Ibu kasih tahu kemarin dari video-video. Kemudian ada tentang pengertian seni, lalu ada tujuan penciptaan seni, kemudian ada fungsi seni, lalu ada sifat seni, dan berbagai macam cabangnya, yaitu seperti simbolis, mitologis, religius, fungsional, dan juga ada inovatif, bersifat niaga, mengandung unsur komunikasi, juga mengandung sifat budaya, dan yang terakhirnya itu kemarin nomor 5 ada unsur-unsur nilai yang terkandung di dalam seni itu ya. Baik, sampai sebatas itu kemarin materi kita, dan materi itu kemarin sudah Ibu tampilkan dalam bentuk PowerPoint-nya. Itu yang menjadi catatan bagi kalian, tugas pertama ya. Supaya kenapa? Sebenarnya kita seperti saya bilang waktu pertama kali saya sampaikan video saya melalui IG 2 minggu yang lalu, bahwa seni rupa itu sebenarnya kita banyak praktek menggambar. Tapi untuk pendahuluan ini kita habiskan dulu teori yang menyinggung pembelajaran apa itu seni. Baru nanti yang bab kedua ada lagi nanti ya. Itu akan saya sampaikan kepada diri saya nanti itu mungkin sekali atau 2 kali pertemuan untuk bab keduanya. Jadi ini bab pertama masih, tapi bagian kedua ya. Baik, di bagian B kita sekarang ya. Bagian B ini kalau kemarin kita sudah ngerti apa itu pengertian seni. Yang dikatakan seni adalah hasil kreativitas setiap manusia yang mengandung nilai keindahan. Mungkin kamu juga berkata bahwa seni itu adalah karya mengandung nilai estetika. Atau mungkin ada juga di antara kamu berpikiran atau mungkin pendapatnya mengatakan bahwa seni rupa itu adalah hal-hal yang indah, yang mengenakkan mata, atau yang memuaskan perasaan jiwa. Atau seni itu adalah ungkapan perasaan yang dituangkan, disalurkan, atau mungkin boleh dijadikan menjadi suatu karya seni. Itulah seni. Jadi banyak hal yang menghubungkan seni ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Sadar atau tidak sadar kita selalu berdampingan dengan seni.
Kita nggak bilang aku nggak suka seni, siapa bilang, siapa orang gila pun perlu seni. Apa seni dia? Seni tertawa, senyum, tapi itu kita tidak membicarakan hal itu di sini ya. Jadi mengapa orang bilang mengapa ada bilang air seni katanya? Emang apa hubungan air seni dengan seni? Ada. Tadi kalau diungkapkan bahwa seni itu adalah memuaskan perasaan ini kan luas. Perasaan apa? Perasaan kebelet. Ya contoh ya. Sebenarnya ini pelajaran yang umum, tapi kalau detailnya ini bisa kita panjang lebarkan sehingga pemahaman kita, wawasan kita tentang seni ini semakin luas. Jadi ada di saya yang menonton video YouTube saya ini, yang saya beberkan di sini beberapa hal pembelajaran seni rupa. Anda itu jangan berhenti menonton video ini, karena kalau kamu berhenti maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari pengetahuan atau materi hari ini. Jadi ada di saya seluruhnya kelas 10 IPA 1 sampai 8 tetap harus aktif ya. Saya berharap keberadaan Anda itu dalam membahas seni ini, khususnya permasalahan budaya rupa seni ini adalah itu kita harus paham semua anakku ya. Baik, kalau kita lihat judulnya ini, menurut kamu permasalahan budaya rupa emang ada permasalahannya? Gitu mungkin ya, apa lagi nih? Kalau kemarin yang kita ceritakan adalah pengertian seni adalah yang menarik, indah, yang bisa menuangkan ekspresi jiwa menjadi sebuah karya. Ya, karena seni ini kan banyak anakku. Ada seni musik, ada seni rupa, ada seni tari, ada seni arsitektur, ada seni desain, apalagi ada seni drama, ada seni apa namanya itu, kalau misalnya orang pantomim, maksud saya hanya menampilkan gerakan wajah sama action tubuh, itu pantomim. Banyak sekali seni yang kita hadapi, itu yang kita maksudkan ini ya. Baik, tapi dikhususkan kepada materi inilah permasalahan budaya rupa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak masalah yang dihadapi, mungkin kita hadapi sendiri ya, bahwa seni rupa itu karena menghadapi permasalahan itu perkembangannya bisa lambat. Seperti apa kira-kira permasalahan budaya rupa itu dalam kehidupan sehari-hari? Rupanya banyak ya. Mari Ibu tunjukkan dulu di sini kira-kira apa yang menjadi permasalahan, poin-poinnya di sini anakku ya. Saya boleh duduk sebentar biar kita nggak terlalu membosankan ya. Saya duduk dulu nak. Baik. Di sini menjadi poin pertama ya, yang menjadi poin pertama dalam permasalahan seni rupa ini dalam kehidupan sehari-hari ini ada contoh-contohnya. Ini saya kutip dari buku paket kita seperti ini ya. Ya nak ya, ini buku paket kalian kan? Ini harus ada kalian miliki ya. Harus punya buku paket seni rupa seperti ini. Kelas 10 warna ungu ya. Jadi semua kutipan-kutipan yang Ibu tunjukkan hari ini, pagi ini, itu adalah dari buku paket ini. Jadi saya singkat saja karena ini adalah pelajaran daring. Jadi kita nggak bisa langsung tatap muka seperti di kelas itu, face to face itu. Maka saya akan membantu Anda mengambil intisarinya. Makanya Anda harus baca juga. Ini intisari sesingkat-singkatnya ya. Baik, di dalam kehidupan sehari-hari, dunia budaya rupa itu sebenarnya sudah akrab. Ini saya jelaskan dulu ya. Sudah akrab dengan masyarakat, sudah akrab dengan kita. Akrab sekali. Tentang keindahan, apa rupanya yang indah? Tentang keindahan yang kita lihat mungkin dari hasil karya-karya seni rupa, atau mungkin bangunan-bangunan rumah-rumah adat yang menarik, itu adalah bagian dari seni rupa. Jangan salah ya. Ada bangunan rumah adat Batak Toba, Nias, Pak Karo. Itu semua kalau kamu lihat ya, desain-desain warna daripada setiap rumah-rumah itu adalah
itu adalah termasuk bagian dari seni. Jadi dari situlah coba kamu, dari manalah kamu bisa mengenal pakaian untuk suku Nias dengan pakaian untuk suku Karo, membedakannya coba. Dari mana? Itu adalah dari hasil desain ataupun hasil karya seni rupa yang ditonjolkan di sana. Termasuk kepada warna ya. Warna, bentuk desainnya, kemudian ciri khas warna untuk Batak Toba warna apa? Yang sepengetahuan kita itu 3 ya, hitam, putih, merah. Kalau Karo dia mengandung ke warna orange, ada juga warna merah bercampur. Apalagi sekarang sudah berbaur ya. Untuk Melayu lebih banyak dia mengarah ke warna hijau, warna kuning, ya kan? Kalau ke Nias dia warna-warna apa dipakai? Biru, merah, kuning, hijau, seperti itu. Jadi itu adalah semuanya menandakan pengenalan kita terhadap suatu budaya rupa, ya. Jadi misalnya lah nanti kita mengadakan sekolah San Thomas II, mengadakan konser atau mungkin mengadakan pentas seni di kompleks Toda contohnya, maka di dalam pembentukan acara itu nanti itu semuanya yang tergelup di dalamnya adalah seni, termasuk penampilan-penampilan, termasuk kepada bentuk-bentuk bentuk-bentuk daripada pertunjukan kita yang mengandung suku, mengandung ciri khas dari satu kedaerahan ya. Itu dia. Jadi baik, selanjutnya anakku di sini sejak masa purba saya jelaskan di sini. Tadi pertama kan dalam kehidupan sehari-hari dunia budaya rupa sebenarnya sudah akrab dengan masyarakat, termasuk kita ya. Baik, yang kedua di sini adalah sejak masa purba manusia selalu berupaya membuat hal-hal yang baru, yang sentuhan keindahannya itu semakin hari semakin diminati oleh banyak orang. Ya. Baik, secara nyatanya pun demikian. Maka perkembangan suatu negara itu akan bisa cepat maju apabila budaya dan seni yang mereka miliki itu tetap maju, maka dengan sendirinya negara itu juga maju. Jadi bukan hanya karena ekonomi saja, bukan karena hanya perdagangan, bukan hanya karena pendidikan, bukan hanya karena adanya hubungan antara luar negeri dengan dalam negeri, tapi termasuk salah satu di dalamnya adalah seni. Seni ini sangat mendukung negara barat sana. Kenapa sering datang setiap orang-orang yang datang dari negara barat, dari luar negeri datang berkunjung ke Indonesia? Ada apa itu? Datang ke Bali, datang ke Danau Toba, datang ke daerah-daerah wisata yang lain. Kenapa? Apa yang dilihat di situ? Kalau mau ditanya pasti jawabannya cepat Anda jawab, karena ada keindahan, karena ada seni di sana. Banyak orang penasaran dengan melihat keindahan itu, maka rasa jiwa manusia itu terpuaskan. Seperti itu dia ya. Jadi ingat, seni itu sangat indah bila kita kaitkan dalam kehidupan kita. Bukan artinya kamu harus juara 1 melukis ya, kamu harus bisa juara 10 besar bagian untuk seni rupa. Bukan itu tujuannya. Seni itu harus kita miliki, harus kita nikmati, harus kita geluti. Seperti itu. Bayangkan saja, sejak masa purba, zaman dahulu kala pun, semasa zaman dulu sampai sekarang seni itu tetap berkembang. Apalagi seni rupa ya, yang berhubungan dengan seni rupa apa? Kerajinan-kerajinan tangan, lukisan, desain, bentuk-bentuk karya kerajinan 3 dimensi. Ada lagi sekarang karya seni rupa 4 dimensi katanya. Hal-hal seperti itu kan maju. Jadi itu yang membuat kita semakin harus mencintai seni di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena manusia itu memiliki jiwa keindahan secara harfiah itu secara nyata
ya. Baik, selanjutnya di era kehidupan modern, kecintaan manusia akan keindahan juga sama dengan kecintaan nenek moyang kita zaman dulu. Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi kecintaan ini, karena kecintaan ini kita bisa menyalurkannya menjadi sebuah karya-karya seni yang indah. Bayangkan saja dulu satu contoh ya, seorang pengukir yang biasanya diukir itu kan contohnya perabot-perabot rumah ya, mebel-mebel gitu seperti lemari hias, lemari buffet, meja, kursi, apalagi banyak lagi, hiasan dinding berbentuk bunga, apalagi pulpen sekalipun bisa diukir. Bayangkan kalau kamu pergi jalan-jalan ke, nggak usah jauh-jauh lah, ke daerah Parapat kita bilang, ke daerah Danau Toba, yang merupakan adalah banyak orang mencintai atau mungkin pengen ke sana melihat indahnya Danau Toba. Bahkan bukan hanya Danau Toba ditengok keindahannya, bukannya daerah, tapi karya kerajinan tangan yang di sana bisa kita lihat ya. Coba lihat nanti kalau kamu jalan, coba cari mainan kunci yang cantik, lalu ada pulpen, kemudian ada gelang-gelang, ya kan? Itu hal-hal kecil ya, tapi itu adalah seni. Jangan salah, mungkin kamu bisa pakai gelang yang benangnya di sini, lalu di sini ada diukir ada nama kamu, misalnya Jackson atau misalnya Leili, contohnya, dan segalanya. Itu dia ya. Jadi itu nak, kita masih tentang seni ini nanti permasalahannya ya. Baik, di sini tadi dikatakan ya, kecintaan disalurkan pada pembuatan aneka barang yang indah. Ya, tadi sudah, yang dipergunakan secara berpadu dengan teknologi yang semakin maju ya. Jadi kalau zaman dulu kita bilang, atau kita bilanglah 10 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu, mengukir itu, membuat satu ukiran buffet lemari itu masih pakai tangan semua. Makanya dia desainnya hasilnya agak polos gitu ya, nggak terlalu seperti sekarang ini. Jadi karena kecanggihan teknologi zaman sekarang ini sehingga pekerjaan tangan manusia terbantu. Tapi ingat, itu bukan sepenuhnya hasil teknologi, karena teknologi itu pun yang menciptakan kan manusia. Itu hasil karya manusia. Maksud saya, hasil karya yang jadi dengan hasil pemikiran manusia dibantu dengan teknologi itu, hasilnya itu, produknya itu adalah karya seni. Ya. Jadi begitu banyaknya kemajuan sekarang. Kalau dulu saya bilang itu membuat ukiran-ukiran itu masih manual semua. Tek. Saya masih ingat dulu kuliah tahun 1900 sekian, sebelum tahun 2000, masa kuliah saya, kami itu masih pakai manual mengukir gitu. Jadi sekarang kalau kita mau lihat, itu mengukir itu sudah gampang bagi orang-orang pengrajin ya. Dia langsung mengukir pakai alat, ada alat-alatnya kayak bisa membuat mengelobang kayu gitu kedalamannya, lalu bisa membuat timbul seperti itu. Bayangkan aja lah dulu seperti membuat meja ruang tamu yang biasa di depan sofa atau mungkin kursi tamu ya, yang ada ukiran itu, membuat itu tidak lagi sepenuhnya memakai tangan 100%. Sudah ada alat bantuan teknologi tadi supaya mempercepat hasil kerja, mempercepat kita, artinya orang-orang pengrajin itu bisa menjual hasil produk kerajinan tangan mereka ya. Baik, selanjutnya di sini di intinya. Jadi dikatakan di sini, namun ada sekelompok manusia yang merusak keindahan secara sadar maupun tidak. Ini contohnya gini. Adalah misalnya karya seni diciptakan ya, misalnya ada karya seni, bukan karya seni, hasil kreasi seni rupa lah kita bilang, kadang menyinggung seni rupa ya. Itu dibuatlah lukisan bagus di dinding sekolah contoh ya. Lalu dinding sekolah itu dihiasi, dilukis sebagus mungkin oleh siswa yang berkompeten dalam hal berseni ini, dilukis bagus-bagus. Tapi ini nanti
Maka dihubungkan dengan pernyataan seperti ini, maka sadar atau tidak sadar itu bisa itu dirusak orang. Ini namanya kalau di secara sadar itu ada gitu orang latah. Dia sengaja merusak hal-hal yang indah. Misalnya ada dibuat kerajinan tangan atau mungkin hasil karya seni rupa berbentuk monumen misalnya. Manusia yang melihat kan melihat itu indah, tapi ada saja nanti orang-orang tertentu yang mungkin apa penyebabnya, motivasi dia membuat sesuatu monumen tadi rusak, itu ada seperti itu terjadi. Bisa dirusaknya, dia nggak, jiwanya itu apa namanya, kesadarannya itu dia nggak mau tahu gitu, dirusak, bisa dilempar lah, diambrukkan lah, atau mungkin ada lukisan dipajang, datang dia dilihatnya ditusuk lukisannya lah, rusak kan. Atau mungkin ada, kalau ada penataan keindahan di kota, tata kota, itu orang seni juga gitu ya. Tata kota itu menata keindahan kota, ada taman-tamannya. Ada juga orang yang latah, orang yang nggak menyadari seni itu adalah sangat penting, dirusak. Taman yang sudah dikelola bagus dengan berwarna-warni bunga-bunga dirusak, dibuang, dicabut, entah apa gunanya nggak tahu. Itulah jiwanya itu nggak tahu. Kita seperti saya bilang tadi, apa sebenarnya yang mempengaruhi dia seperti itu ya. Jadi itu naku. Jadi termasuk juga seperti misalnya mencoret-coret tembok. Contoh, ini pelajaran kita ini, suatu saat nanti kita masuk ke sekolah, janganlah kamu coba-coba melakukan ini. Sudah dicat bagus-bagus dinding itu. Contoh di dinding kamar mandi itu paling sering kita ketemukan banyak coretan-coretan, cakap, tulisan-tulisan kotor lah, dibuatkan di situ apa-apa saja yang tidak senonoh dengan apa nilai-nilai daripada kebenaran atau nilai-nilai yang baik. Seperti itu dia. Seperti itulah dia kesalahan apa namanya, adanya permasalahan itu tadi. Lalu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, di mana membuang sampah sembarangan banyak. Kita misalnya di jalan, kita lap keringat, tisu dibuang di jalan, dari mobil buang sampah, dari mobil pluk. Itu adalah satu kesalahan itu. Contoh ke dalam hal seni rupa, yang seperti bilang tadi, merusak keindahan. Lalu karya yang sudah dibuat pun dirusak. Gitu kira-kira ya. Jadi itu permasalahannya. Berarti di situ apa itu masalahnya? Masalah jiwa ya, perasaan. Dan yang ketiga, ini membuat karya yang asal jadi dan tidak mengandung unsur keindahan. Ini di sini kita nanti. Di sini yang mau saya jelaskan kepada diri saya, supaya kita nanti, sebelum nanti kita praktek ini yang perlu kita tekankan kepada kalian semua nak, supaya kalau kita nanti praktek menggambar, janganlah hal yang ketiga ini kamu lakukan. Ke semua inilah mencoret-coret tembok, tolong jangan. Semoga nanti masa COVID ini cepat berlalu, maka kita tetap berdoa ya, supaya kita enak bertemu, enjoy sekali loh, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, bertemu dengan kami, dengan anak-anak kami, siswa-siswa kami. Aduh, begitu rindunya kami ya, begitu rindunya juga kalian. Jadi artinya gini, ini sebagai peringatan di seni rupa, jangan coba-coba tanganmu latah atau pikiranmu atau otakmu itu ada yang mau merusak, jangan. Membuang sampah sembarangan, ingat, keindahan, kebersihan penting sekali dalam sekolah. Kemudian selanjutnya itu yang paling penting untuk seni rupa, harus bisa membuat karya seni rupa nanti yang benar-benar dibuat berdasarkan dengan jiwanya gitu ya. Jiwa itu apa? Bukan artinya jiwa yang gila kah, jiwa yang senang, enggak gitu. Artinya karya itu adalah karya yang indah, menarik. Jangan asal-asal. Ayo kita memakai cat poster, saya bilang. Kita sudah ada cat poster, tapi apa cat postermu? Kau orang lalu datang kamu bermain sama kau coretkan ke wajahnya, kau campak-campakkan lagi catnya begini-begini ke dinding, atau kena ke gorden, atau mungkin sampai mengenai kepada meja kita. Seperti itu tidak bagus ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Jangan lupa bahwa seni itu adalah yang indah, bersih, menarik, mengandung nilai estetik itu dari keindahan ya. Jadi anak-anak saya semuanya, ini menjadi peringatan di seni rupa kita ya. Jadi teori ini yang sangat penting untuk kita bisa
jalankan nanti kalau kita sudah sekolah ya. Kalau membuat karya seni rupa nanti ada saatnya kalian itu disuruh menggambar dengan imajinasi sendiri. Ada yang dibimbing harus begini ya, dibuat begini ya, buat begini ya. Saya bilang itu harus. Ini masih teori kita ini ya. Baik. Jadi apa akibat daripada permasalahan yang terjadi ini rupanya? Apa akibatnya? Ya akibatnya seperti inilah, lingkungan menjadi rusak, atau mungkin itu berhubungan dengan tadi dicoret-coret, atau mungkin lukisan, ada pameran-pameran lukisan di suatu museum, kamu datang bukan unsur baik aja, ada unsur baiknya, ada unsur jahatnya, disobek lah, itu secara manusia itu atau secara sosial itu adalah tidak baik ya. Jadi maksud saya di situ nak, mari kita menjaga ya seni itu tetap terpelihara, tetap maju, tetap dalam diri kita itu kelihatan ya, karena seni itu ya, kalau kita mencintai seni maka kelembutan jiwa kita pun itu bisa dilihat orang ya. Itu sama seperti apa namanya, pembentukan karakter juga seperti itu. Yang orangnya kasar-kasar, kalau sudah belajar melukis dengan lembut, lama-lama nanti dia ada yang bisa merasakan, menikmati keindahan, kelembutan seperti itu dia ya. Baik. Jadi di sini fenomena ini merupakan budaya rupa kita. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, seperti tadi saya bilang keindahan kota, banyaknya sampah menggunung, membuat kekumuhan, sehingga fenomena budaya rupa itu di kota-kota besar itu, atau di kota Medan contohnya, atau di kampung Anda, di kota-kotanya itu nampaknya menjadi tidak indah ya. Jadi itu untuk permasalahannya nak ya. Baik. Jadi menjadi kebiasaan lah kita buat keindahan itu menjadi apa namanya, saya bilang kebiasaan itu bisa kita pelihara ya. Baik mungkin Anda punya bakat seni rupa juga, atau mungkin bakat seni-seni yang lain yang menari lah, atau mungkin ada yang bernyanyi, main musik, itu tetap harus dikembangkan ya. Itu banyak, sangat banyak sekali kegunaannya untuk masa depan Anda. Jangan kau katakan, apalah gunanya aku pandai main gitar. Sangat penting. Apalah gunanya aku pandai melukis. Kalau orang-orang sukses itu, walaupun dia pengusaha ya, yang saya tahu kalau dia punya bakat, ada ekspresi jiwanya itu dia bisa membuatkan karya. Waktu-waktu senggang itu dia membuatkan karya, bisa melukis, atau mungkin bisa memahat, atau menciptakan sesuatu karya seni rupa kerajinan tangan seperti itu. Itu mengisi waktu daripada nanti pergi ke tempat-tempat yang tidak bagus ya kan. Mendingan waktu senggang digunakan untuk berkegiatan seni seperti itu dia ya. Baik. Jadi kondisi seperti itulah yang mendukung terciptanya budaya rupa tumbuh di kota-kota besar, bahkan di daerah-daerah pedesaan, yang membutuhkan bahwa dunia seni rupa itu adalah bisa membuatkan kenyamanan, ketertiban, keteraturan, keharmonisan, harmoni, ada keseimbangannya, jadi balance dia antara seluruh masyarakat dengan keindahannya atau penataan kotanya seperti itu ya, dan mendukung kehidupan sehari-hari. Jadi nak, untuk masalah seni rupa ini tadi, ini yang perlu tadi intinya ya. Kalau nanti kita, atau mungkin gak usah nanti selanjutnya nanti pertemuan berikutnya saya akan kasih tugas menggambar nanti dengan dibimbing oleh saya seperti menggambar nanti, maka kamu harus sungguh-sungguh membuat karya seni rupa itu indah. Jangan merusaknya dengan cara membuat karya yang suka-suka hati, yang gak mau tahu lah, yang gak peduli lah keindahan. Udahlah, seni rupanya buat apa? Jangan gitu. Ingat ya, kalau masa di sekolah ini kita pelajaran seni budaya nanti di rapor kamu, saya ingatkan 3 pelajaran di dalam: Mandarin, seni musik, dan juga seni rupa. Ketiga mata pelajaran ini digabungkan dapat 1 nilai. Jadi khususnya lagi seni rupa, karena kita adalah praktek, maka
kamu jangan tanggung-tanggung membuatkan sesuatu yang indah. Harus disalurkan. Harus disalurkan. Kenapa orang kadang-kadang berhayal sambil duduk bisa menciptakan suatu karya? Bisa. Jangan kamu pikir membuat karya seni itu hanya untuk melukis saja, tidak. Ya, ini saja pun casing handphone ini, kamu saya rasa bisa lihat ya, begitu mahalnya casing handphone hanya bentuk-bentuk karya seperti ini doang, ya, hanya begini saja. Ini bisa jadi mahal harganya kalau kamu kelola ini sekitarnya ini menjadi bagus dan indah. Ini orang perupa membuat ini, walaupun misalnya desainnya melalui komputer, desainnya oleh yang bisa komputer, tapi idenya kan dari manusia juga. Bagaimana kalau bisa cangkir yang polos ini, ya, kamu buatkan menjadi suatu kerajinan tangan, di mana cangkirnya hanya biasa-biasa. Lalu kalau kita nanti buatkan ini menjadi suatu kerajinan, nanti kalau hanya pakai gelas cangkir seperti ini bisa jadi mahal harga apa yang dijual di sini. Contoh adalah kafe, contoh kafe sehat ya. Dia tempat minumnya dari bahan batu, tapi sangat bagus sekali, desainnya unik. Pasti orang datang ke sana kan. Di sana keren kali loh, makanannya udah enak, lalu situasi tempatnya indah, menarik, adem, senang, memuaskan, menghibur. Tambah lagi karya-karya seni yang nampak terpajang. Belum lagi kalau kita minum misalnya hanya kopinya, kopi dibuatkan susu, lalu ada lagi misalnya es krim di atas, tapi yang paling berharganya apanya? Ininya, wadahnya itu. Coba kalau kita tempeli dengan stiker-stiker, dengan manik-manik, keren dak? Keren. Yang bisa tahan air. Lalu kalau kita minum seperti ini makin enak minuman itu. Jadi itu dia anakku ya. Jadi kita jangan sempit pemikiran kita tentang seni ini ya. Baik, anak saya, sudah banyak tadi Ibu jelaskan, masih menyangkut tadi tentang seni, apa pengertian seni tadi saya sangkutkan lagi ke situ, walau itu pembelajaran yang lalu, tapi ingat ya, sudah tugasmu pertama sudah ada ya, mencatat. Jadi ini juga catatan, kamu buatkan ini menjadi catatanmu ya, supaya ada bahan pengingat untuk kamu ya, supaya nanti ini bisa kamu hafal-hafal. Sebelum kita praktek menggambar sudah ada bukti bahwa kita pembelajaran kita bukan asal-asal ya. Jadi anak-anak saya semuanya, inilah tadi yang berhubungan dengan permasalahan di dunia seni rupa itu seperti apa. Tadi udah banyak Ibu cetuskan, Ibu jelaskan ya. Jadi semoga kita semuanya bisa memahami ini. Jadi kesimpulannya tadi bahwa permasalahan di dunia seni rupa ini, kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Oleh karena itu, lewat dari pembelajaran seni rupa yang pagi ini saya sampaikan, semoga saya dan kita semua, Anda semua bisa memahami, memelihara, menjaga seni itu. Atau kalau berkarya, buatlah karya-karya yang menarik, indah, yang bisa kita tunjukkan kepada orang. Oh keren ya, bagus sekali, bagaimana kamu membuat ini? Keren kali, kamu kreatif ya, kamu kok bisa ya, aku kok kayak gini-gini kurang loh, ajari dong. Seperti itu. Jadi seni itu bisa tersalur kepada banyak orang. Seni itu bisa menjadi komunikasi kita dengan orang. Seperti itu dia. Jadi jangan dirusak, pelihara terus ya. Baik, tugas yang saya katakan tadi sudah, tolong dicatatkan kembali ini semua intisari yang sudah Ibu ciptakan ini ke buku gambar lagi ya. Buka lagi buku gambarnya. Untuk yang tadi, yang yang pertama kali kan itu sebelah kiri. Untuk selanjutnya kanan lagi bikinnya. Kan lembaran kiri kan saya suruh kemarin buku gambar saya di meja kelas seperti ini buku gambar contoh. Kemarin kan di sebelah kirinya. Sekarang lanjutlah di kanannya ya. Di kanannya ya. Di kanannya. Nanti mungkin sekali lagi kita mencatat baru langsung gambar ya. Baik, catatan ini nanti tetap dikumpulkan setiap hari Seninnya. Kalau kemarin sewaktu hari Rabu Ibu adalah menyampaikan video ini, yaitu bentar ya, saya lihat dulu kalender anakku ya. Kemarin ini
tanggal 22. Kita suruh kumpul Senin tanggal 27. Berarti kita hari ini adalah tanggal 29, maka kamu kumpul lagi nanti tugas ini di hari Senin. Hari Senin tanggal 3. Ingat ya, tanggal 3 terakhir masuk catatan untuk saya nilai ke Google Classroom. Kirim ke tempatnya, nanti Ibu kelola supaya nanti ada tempatnya di situ ya. Baik, itu saja. Jam batasnya jam 8 malam terakhir ya. Oke, nah sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan jaga diri kita dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan makanan sehat bergizi, jangan sering keluyuran. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.